wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas B Ilmu Komunikasi Visuologi angkatan 2019. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Metode Komunikasi Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sandwich Generation. Dan dalam video ini kami akan membahas bab 2 yaitu landasan konseptual dan review artikel sebelumnya yang berhubungan dengan komunikasi keluarga dan sandwich generation. Dalam landasan konseptual yang pertama ada metode komunikasi keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dan masing-masing anggota merasa adanya pertautan batin sehingga saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan juga saling menyerahkan diri yang dijalin dengan kasih sayang. Kelompok sosial pertama bagi tiap orang adalah keluarga. Dari keluarga tersebutlah tiap orang akan membangun karakter dan juga kepribadiannya. Oleh karena itu, bagaimana cara orang tua mendidik dan membimbing anaknya sangat berpengaruh terhadap bagaimana nantinya sang anak akan berperilaku ketika berada di lingkungan sosial. Metode komunikasi dalam keluarga sendiri sangat berkaitan dengan pola asuh orang tua. Pola atau metode komunikasi yang baik antara orang tua ke anak akan berdampak juga bagi hubungan orang tua dengan anak. Selanjutnya ada 3 macam pola komunikasi keluarga, yaitu yang pertama ada permisif. Pola komunikasi yang membebaskan anak untuk berbuat dan berperilaku sesuai keinginannya. Yang kedua ada otoriter. Pola komunikasi yang dimana otonomi anak diatur oleh orang tuanya. Yang ketiga ada demokratis, yaitu pola komunikasi yang ditandai dengan adanya sikap terbuka baik dari sisi orang tua maupun dari sisi anak. Selanjutnya ada 2 jenis komunikasi keluarga, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Dalam komunikasi keluarga, komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang paling banyak digunakan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya digunakan untuk memperkuat atau memperjelas komunikasi verbal. Fungsi komunikasi nonverbal ini hanya terasa ketika komunikasi verbal tidak mampu mengungkapkan pesan yang hendak disampaikan. Stigma menurut Erving Goffman adalah ketika seseorang mempunyai atribut yang membuatnya berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dengan dia, maka dia akan memiliki asumsi sebagai orang yang ternodai. Atribut itulah yang disebut sebagai stigma. Istilah stigma mengacu pada atribut-atribut yang dapat memperburuk citra, di mana dengan adanya suatu stigma yang baik dalam bentuk fisik maupun sosial terhadap seseorang dapat menyingkirkan atau mengucilkan orang itu dari penerimaan seseorang. Santoso 2016. Goffman juga membagi stigma dalam 3 jenis, yaitu 1. Abomination of the body, ketimpangan fisik. Stigma ini berhubungan dengan kecacatan fisik yang dimiliki seseorang seperti tuli, buta, bisu, dan sebagainya. 2. Blemish of individual character, bukan saja tentang kecacatan fisik seseorang, stigma juga dapat berhubungan dengan kerusakan karakter yang dimiliki satu individu seperti pemabuk, pecandu, pemerkosa, dan sebagainya. Ketiga, tribal stigma. Stigma ini berhubungan dengan suku, bangsa, dan agama. Santoso 2016. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mengakibatkan kelas sosial menjadi pembeda beberapa kelompok secara hierarki. Hal ini terus terjadi jika masyarakat masih memiliki sesuatu yang dihargai seperti kekuasaan, harta, jabatan, dan lain-lain. Nah, stratifikasi sosial merupakan bentuk perbedaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Perwujudan sistem stratifikasi sosial di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu kelas ekonomi atas, kelas ekonomi menengah, dan kelas ekonomi bawah.
Sistem stratifikasi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan hak-hak istimewa akan berpihak kepada kekayaan, kewibawaan atau prestige, dan sebuah penghargaan akan lebih dihargai oleh masyarakat. Tingkah laku hidup dan cara berpakaian menggambarkan deskripsi seseorang walaupun tanpa mengenalnya lebih jauh. Nah, yang terakhir adalah terjadinya interaksi dan kesadaran akan masing-masing individu terhadap stratifikasi ini. Statement ini diambil dari buku Mamtah tahun 2010. Stratifikasi sosial akan terus ada karena hal tersebut sudah menjadi bagian masyarakat dan merupakan hukum ketentuan hidup. Nah, kemudian akan menimbulkan masalah-masalah sosial di mana yang di bawah akan lebih dipercepat dan semakin tertindas, sedangkan yang di atas akan selalu melindas. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama adanya kelas sosial. Salah satu yang mendasari mengapa budaya anak pertama menjadi tulang punggung bagi keluarganya adalah kelas sosial dalam masyarakat atau yang disebut sandwich generation. Terlebih pada ekonomi kelas bawah yang sudah secara turun-temurun melanggengkan budaya sandwich generation. Selanjutnya adalah sandwich generation. Perubahan stratifikasi sosial menjadikan anak sebagai faktor pendukung ekonomi keluarga. Bagi keluarga dengan kelas menengah hingga ke bawah, sebuah pernikahan dan kehadiran anak merupakan hal yang sangat penting karena banyak orang tua yang masih memiliki kepercayaan bahwa memiliki banyak anak dapat menunjang nilai ekonomi. Sandwich generation merupakan sebutan untuk anak yang menopang kehidupan keluarganya. Selain ia harus menghidupi kedua orang tuanya dalam bekerja, ia juga harus memikirkan pada kakaknya seperti adik atau bahkan kakak. Namun biasanya sandwich generation merupakan anak tunggal atau anak pertama yang dilahirkan dari keluarganya. Nah, sandwich generation ini mengacu pada individu yang mengharuskan merawat keluarganya karena keadaan keluarga. Nah, stratifikasi sosial dan jenis keluarga juga sangat penting dalam penentuan sandwich generation. Sandwich generation memiliki beberapa permasalahan dalam menjalankan komunikasi terhadap keluarga, seperti dituntut harus memiliki kepribadian yang baik, berperilaku bijak, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga. Nah, konsep tekanan, peranan, dan keinginan yang berlebihan menambah permasalahan bagi sandwich generation. Terkadang anak tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, namun adanya sebuah komitmen dan rasa hormat yang tinggi membuat anak terus melanggengkan budaya sandwich generation. Dalam sebuah tradisi sandwich generation, terdapat 4 unsur yang berkaitan dengan sandwich generation dalam melakukan komunikasi terhadap keluarganya, yaitu yang pertama ada tanggung jawab, dorongan sosial, kebebasan individu, dan sebuah kenyamanan. Selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya atau literatur review. Yang pertama ada dari Chisholm Jun F tahun 1999 dengan judul The Sandwich Generation dalam Journal of Social Distress and Homeless volume 8 nomor 3 dengan hasil penelitian perspektif psikologis tentang masalah perkembangan yang terkait dengan masa dewasa pertengahan lainnya dan sandwich generation pada khususnya diperiksa. Gambaran klinis menyoroti besarnya perawatan lansia di Amerika Serikat dan dampaknya pada pengasuh. Persamaannya yaitu membahas masalah utama yaitu mengenai sandwich generation. Dan perbedaannya pada penelitian ini belum terfokus pada bagaimana metode komunikasi keluarga sandwich generation. Selanjutnya ada penelitian dari Alafi Hadijah dan kawan-kawan tahun 2015 yang berjudul Peranan Kesejahteraan Keluarga dan Daya Tahan dalam Pengukuhan Keluarga Sandwich dalam Jurnal Akademika volume 85 nomor 1 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen utama kesejahteraan generasi sandwich seperti penerimaan tanggung jawab, kebahagiaan, dukungan sosial, dan daya tahan. Penekanan nilai kekeluargaan yang utuh dijalin secara harmoni sebagai pemantik dalam konteks penjagaan informal dalam kalangan keluarga sandwich mencapai kesejahteraan keluarga. Dan persamaannya, penelitian ini juga menunjukkan dibutuhkannya hubungan baik kekeluargaan dalam keluarga sandwich. Lalu perbedaannya yaitu namun belum ada mengenai bagaimana metode komunikasi keluarga dalam keluarga sandwich generation. Selanjutnya yaitu ada penelitian dari Kusumaningrum Fitri Ayu tahun 2018 dengan judul Generasi Sandwich, Beban Pengasuhan dan Dukungan Sosial pada Wanita Pekerja. Dalam Jurnal Psikologika, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, volume 28 nomor 2. Dengan
hasil penelitian itu, hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dan beban pengasuhan. Sehingga hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi persepsi dukungan sosial, maka semakin rendah beban pengasuhan pada responden. Sehingga persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai sandwich generation dan juga menunjukkan dibutuhkannya dukungan sosial. Dan perbedaannya yaitu pada penelitian ini belum ada mengenai bagaimana metode komunikasi keluarga dalam keluarga sandwich generation. Selanjutnya yaitu penelitian dari Noor Saista dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Malaysian Sandwich Generation Issues and Challenges in Elderly Parent Care dalam Jurnal International and Multidisciplinary Journal of Social Science, volume 9 nomor 3. Dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa keuangan, emosional, masa depan yang suram, stres, tanggung jawab yang lebih sedikit, dan manajemen waktu adalah masalah utama yang dihadapi generasi sandwich di Malaysia. Sehingga persamaannya yaitu mengungkapkan adanya masalah salah satunya kebutuhan emosional dalam generasi sandwich. Dan perbedaannya yaitu sama, belum ada mengenai bagaimana metode komunikasi keluarga dalam keluarga sandwich generation. Dan penelitian selanjutnya yaitu dari Lewis Lee tahun 2005 dengan judul The Sandwich Generation Challenges and Coping Strategies of Multi-Generation Families dalam jurnal The Family Journal Counseling and Therapy for Couple and Family, volume 13 nomor 1. Dengan hasil penelitian yaitu pengasuh generasi sandwich beresiko mengalami kondisi kesehatan mental yang potensial. Sehingga keluarga konselor harus menyadari tingkat stres yang meningkat yang terjadi pada pengasuh, mengenali tekanan tambahan bagi semua anggota penting untuk konseling keluarga yang efektif. Nah, jadi persamaannya itu menunjukkan adanya pentingnya dukungan keluarga untuk menyadari dan mengenali tekanan pengasuh generasi sandwich. Dan perbedaannya yaitu sama, tetapi belum juga ada mengenai bagaimana metode komunikasi keluarga dalam keluarga sandwich generation. Dan selanjutnya ada penelitian dari Buchnik dan juga Giat Yahel tahun 2014 dengan judul Sandwich Generation in Israel, Information Needs and Benefits Awareness dalam jurnal Sociology Mind volume 4. Dan hasil penelitian menunjukkan yaitu kebutuhan informasi mengungkapkan bahwa generasi sandwich lebih menyukai sarana tradisional untuk menerima informasi seperti surat dan buklet, hingga memperlihatkan bagaimana meskipun revolusi digital, program dan kesejahteraan sosial hendaknya tidak berhenti menyediakan informasi dalam sarana tradisional. Hingga persamaan dalam penelitian ini yaitu penyampaian informasi generasi sandwich yaitu secara tradisional lebih disukai. Dan perbedaannya yaitu penelitian ini mendukung adanya komunikasi keluarga langsung dalam keluarga sandwich generation akan efektif karena lebih disukai. Namun penelitian ini belum tercantumkan bagaimana metode komunikasi keluarganya. Selanjutnya ada penelitian dari Stanley Allison tahun 2016 dengan judul The Lived Experience of Sandwich Generation Women and Their Host Behavior dalam tesis British Laurier University yang mengungkapkan yaitu para ibu mengungkapkan bahwa kesehatan mereka terganggu karena peran pengasuhan multigenerasi mereka sekaligus menjadi wanita pekerja. Di samping mereka memberi pengasuh positif, mereka berharap juga anak-anak akan dipersiapkan untuk peran pengasuhan yang potensial di masa depan. Yang jadi persamaan dalam penelitian ini yaitu mengungkapkan adanya salah satu resiko dari pengasuh generasi sandwich yaitu terganggunya kesehatan mereka. Dan perbedaannya itu solusi dari masalah
yaitu manajemen dan komunikasi keluarga agar adanya kerjasama dalam keluarga yang mana belum ada dalam penelitian ini. Selanjutnya ada dari penelitian Hernandez Jenis F tahun 2019 dengan judul The Spanish Generation Caregiver Hope for the Future dalam Journal of Clinical Nursing and Practice volume 1 nomor 1. Dengan hasil penelitian memahami dan mengidentifikasi efek dari tambahan baru tanggung jawab dan pemahaman dalam bagaimana dampak pengasuh generasi senior yaitu kritis, bukan hanya pada pengasuh tetapi juga pada seluruh struktur keluarga. Dibutuhkannya dukungan dan mengurangi stres, termasuk dukungan bersama, menjaga komunikasi terbuka, semangat pengasuh peduli terhadap diri sendiri, menyediakan informasi dan penyerahan sebagai kebutuhan untuk sumber daya. Sehingga kesamaan dalam penelitian ini yaitu mendukung salah satu untuk mengurangi stres pengasuh generasi sandwich yaitu menjaga komunikasi terbuka. Dan perbedaannya, namun dalam penelitian ini belum terfokus bagaimana komunikasi keluarga dalam keluarga sandwich generation. Selanjutnya ada penelitian dari Dwi Yanita tahun 2018 dengan judul model komunikasi antar pribadi orang dengan HIV atau AIDS dalam menghadapi stigma dan diskriminasi lingkungan sosial dalam jurnal Symbolika Research and Learning in Communication Study volume 4 nomor 2. Dengan hasil penelitian komunikasi antar pribadi ODHR dalam penyampaian informasi status diri masih memperoleh stigma dan diskriminasi dari lingkungan sosial berupa penolakan, pengucilan, hiburan, dan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu adanya stigma negatif yang menghambat dalam berkomunikasi. Perbedaannya yaitu perlu adanya pembahasan bagaimana metode komunikasi dalam menghadapi sebuah stigma yang mana belum ada dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu penelitian dari Andi Dita Wiratri dan Rahmawati Devi tahun 2020 dengan judul Analysis of Parent Communication Model Toward Children's Addiction in Pornography dalam Jurnal European Journal of Molecular and Clinical Medicine volume 7 nomor 5. Dengan hasil penelitian pada model komunikasi penelitian ini yaitu menggunakan pola permissive communication dan pola militaristic communication. Selain berkomunikasi dengan anak-anak, pendekatan agama juga diambil oleh orang tua agar anak-anak tidak lagi jatuh dan kecanduan mengakses pornografi melalui media internet. Sehingga persamaan dalam penelitian ini peran komunikasi keluarga atau komunikasi antara orang tua dan anak penting dalam masalah yang dihadapi dalam keluarga. Terdapat juga cara komunikasi untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi perbedaannya yaitu penelitian ini tidak terfokus pada generasi sandwich. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.